Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dinama Jampo, NIM 1814-2010-36, Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen laktasi. Manajemen laktasi adalah upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan ibu hamil dalam memberikan ASI terbaik kepada buah hatinya. Keberhasilan manajemen laktasi tidak hanya diupayakan oleh ibu, melainkan juga dibutuhkan dukungan dari pasangan, keluarga, hingga ketersediaan ruang publik. Laktasi sendiri adalah teknik yang dilakukan ibu dalam pemberian ASI. Penerapan manajemen laktasi penting dimulai dari sejak masa kehamilan sampai pada masa menyusui. Yang berikut periode kehamilan. Manajemen laktasi secara alami sudah dimulai sejak awal kehamilan, di mana tahap ini disebut juga sebagai periode antenatal atau periode kehamilan. Ibu akan mengalami beberapa perubahan fisik, yakni ditandai dengan payudara yang membesar, warna areola menjadi lebih gelap, serta puting menjadi lebih tegak. Selain pada perubahan fisik, perubahan hormon pun juga akan dialami oleh sang ibu. Perubahan hormon yang terjadi pada peningkatan kadar hormon prolaktif dan oksitosin, yaitu hormon yang berperan dalam mempersiapkan laktasi. Hormon prolaktin yang meningkatkan bermanfaat dalam menunjang produksi ASI, sedangkan hormon oksitosin bermanfaat untuk merangsang keluarnya ASI. Kedua hormon ini dapat menjaga perasaan ibu tetap tenang, rileks, dan siap untuk menyusui bayi. Pada tahap ini, ibu hamil dapat melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama, memperbanyak pengetahuan tentang ASI dan persiapan menyusui. Kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang secara teratur. Tiga, memeriksakan kehamilan secara rutin. Yang keempat, melakukan senam hamil. Yang kelima, menjaga kebersihan diri. Yang keenam, beristirahat dengan cukup. Periode melahirkan atau perinatal merupakan periode seorang sebelum dan sesudah kelahiran. Saat bayi pertama kali didekatkan pada ibu secara naluri, bayi sudah bisa mengisap puting ibu, air susu yang pertama kali keluar dari puting ibu. Berikut ini persiapan menyusui saat menjelang kelahiran bayi. Yang pertama, membersihkan puting sebelum melahirkan. Kedua, melaksanakan IMD atau inisiasi menyusui dini, setengah sampai 2 jam pertama setelah bayi lahir. Yang ketiga, melakukan rawat gabung atau rooming-in, yaitu bayi tidur di tempat yang sama dengan ibu. Yang keempat, tidak memberikan minuman atau makanan selain ASI. Yang kelima, bila dalam 2x24 jam lahir ASI 2x24 jam lahir ASI belum keluar, bayi diperbolehkan untuk minum air putih dengan menggunakan sendok atau pipet. Yang keenam, tidak memberikan dot atau empeng untuk mencegah. Yang ketujuh, berikan ASI dari kedua payudara secara bergantian. Yang kedelapan, meminta bantuan kepada perawat atau petugas laktasi untuk memberikan contoh cara menyusui dengan benar. Yang berikut periode menyusui. Setelah melahirkan atau
postnatal, Anda dapat memberikan gizi terbaik yakni ASI eksklusif setidaknya hingga bayi berusia 6 bulan. Namun, melatih bayi untuk menyusui tidak selalu mudah. Agar proses menyusui berjalan lancar, usahakan untuk selalu menciptakan suasana yang lebih santai dan pastikan ibu berada pada posisi yang nyaman. Saat menyusui, selalu letakkan buah hati menempel pada kulit payudara Anda dan biarkan bayi yang berinisiatif untuk menyusu pada payudara. Anda dapat memulai memberikan makanan pendamping ASI setelah bayi berusia 6 bulan. Yang berikut hal-hal penting manajemen laktasi. Yang pertama, frekuensi pemberian ASI. Frekuensi pemberian ASI. Kebutuhan ASI bagi bayi merupakan hal terpenting dalam pemenuhan asupan gizinya. Karena itu, penting bagi ibu untuk memastikan kebutuhan ASI tercukupi. Frekuensi pemberian ASI yang baik adalah sekitar 8 sampai dengan 12 kali dalam 24 jam dengan rata-rata durasi menyusui selama 15 sampai 20 menit untuk tiap payudara. Penting untuk memperhatikan frekuensi pemberian ASI agar kebutuhan nutrisi bayi tercukupi. Sekaligus menjaga produksi ASI tetap banyak. Yang berikut asupan makanan pada ibu. Manajemen laktasi yang selanjutnya adalah memperhatikan asupan makanan untuk sang ibu. Ibu menyusui perlu membatasi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein dan alkohol karena dapat mengurangi kandungan gizi dalam produksi ASI. Yang berikut masalah menyusui. Beragam masalah dapat timbul saat menyusui, antara lain nyeri payudara, luka pada puting, hingga penyumbatan air susu. Saat terjadi penyumbatan air susu, salah satu cara yang dapat Anda lakukan adalah dengan pijat laktasi. Jika masalah menyusui berlanjut, segera periksakan diri ke dokter. Jika keluhan ini terjadi agar proses menyusui bisa kembali berjalan optimal. Yang berikut tanda kecukupan ASI. Tanda kecukupan ASI, pahami tanda bayi sudah cukup ASI. Jika asupan ASI tercukupi, air seni bayi akan berwarna kuning, jernih, dan berat badan bayi akan mengalami peningkatan selama 3 bulan pertama usianya. Frekuensi isapan akan melambat apabila bayi sudah mendapatkan asupan ASI yang cukup. Yang berikut kondisi kesehatan ibu. Proses laktasi bisa berjalan lancar jika ibu memiliki kondisi kesehatan yang baik. Terapeutik pola hidup sehat seperti konsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Jika ibu sedang sakit, terutama mengalami flu atau batuk, sementara waktu hindari berdekatan dengan bayi agar tidak dapat tertular. Apabila akan menyusui, gunakan masker secara baik dan benar. Rutin cuci tangan dan bersihkan area payudara serta puting sebelum dan sesudah menyusui. Sementara itu, bagi ibu menyusui yang sedang menjalani pengobatan khusus terutama yang berlangsung jangka panjang seperti kemoterapi, radioterapi, dan sejenisnya, sebaiknya lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.